Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan, selamat pagi, tetap kuat, tetap semangat, bergairah di dalam Tuhan. Saya hari-hari ini hanya membayangkan seandainya kita tidak memiliki pengenalan akan Allah. Begitu banyak kita pasti akan mengalami yang namanya kekecewaan karena banyak situasi yang tidak bisa berjalan seperti biasanya. Kita berada pada apa yang disebut dibangun oleh banyak orang sebuah kebiasaan yang baru. Orang-orang yang mati kena COVID tidak bisa diupacarakan penguburan dengan baik seperti biasanya. Bahkan banyak hal, pernikahan, pesta berubah. Walaupun memang hari ini orang mulai tidak peduli dengan apa yang namanya wabah COVID ini. Tetapi dari survei-survei yang saya baca, saya lihat, saya search dari Google bahwa tingkat orang yang depresi itu meningkat luar biasa. Dari 5.000 sekian orang disurvei, 64% orang mengalami tingkat depresi. Dan tingkat orang bunuh diri juga meningkat begitu luar biasa. Bahkan kalau kita perhatikan di dunia, diperkirakan ada 300 juta orang yang mengalami depresi, perceraian, orang yang menjadi gila, dan macam-macam hal. Gempa bumi, aniaya. Kita akan melihat bagaimana dunia bergoncang. Karena itu, bayangkanlah tanpa pengenalan akan Allah. Bayangkanlah tanpa kita bertumbuh untuk bisa mengerti, mengenali Allah. Nubuatan salah satu yang Yesus katakan akan terjadi banyak kemurtatan. Karena itu mengenal Allah merupakan prioritas utama di dalam kehidupan kita. Menurut Alkitab atau secara Alkitab, sebenarnya virus corona ini merupakan pemanasan, merupakan satu cara untuk menyadarkan anak-anak Tuhan, menyadarkan gereja untuk mereka mempersiapkan diri sungguh-sungguh terhadap apa yang akan datang seperti yang telah dinubuatkan di dalam kitab Wahyu, yaitu kita akan menghadapi yang namanya 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan bokor murka Allah. Karena itu sekarang justru adalah kesempatan untuk kita kembalikan hidup kita kepada rel firman Tuhan, kepada prinsip-prinsip Alkitab, untuk kita semakin mendekatkan diri, mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan, betul-betul memiliki visi Allah, betul-betul kita menjalani kehidupan yang menggenapi kehendak dan rencana Allah. Karena apa yang terjadi ini adalah hanya untuk mempersiapkan terhadap apa yang sesungguhnya akan terjadi di dunia ini. Karena itu kita coba lihat sebentar apa yang terjadi ketika 7 meterai Allah dibuka. Ketika meterai Allah dibuka, yang pertama ada kuda putih. Banyak tafsiran tentang hal ini, bahwa ini adalah antikris yang coba merebut kemenangan. Ada yang berbicara ini juga tentang kuasa Roh Kudus. Saya tidak terlalu membahas hal ini, tetapi ketika meterai kedua dibuka, kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ketiga, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari, majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera di atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebidang pedang yang besar." Bapak Ibu, kita lihat ketika meterai kedua dibuka, ada semacam kuda merah padam, dan orang yang menungganginya diberi kuasa, diberi otoritas. Ngapain? Mengambil damai sejahtera dari atas bumi ini, sehingga yang terjadi adalah orang saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang sangat besar. Ini yang akan terjadi menimpa dunia. Karena itu saya mau katakan jemaat Tuhan, saya mau katakan kepada saudara semua, siapkan dirimu, jangan bersembunyi dengan alasan menghindari COVID-19. Padahal sebenarnya kita juga memang bukan karena takut saja, tapi memang kita karena malas. Padahal ini waktunya untuk kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena di depan kita semua akan ada yang namanya meterai. Dan ketika meterai yang berikutnya dibuka, yang ketiga, Yohanes mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur." Saudara, akan terjadi di mana harga-harga makanan
makanan pokok. Gandum bicara tentang makanan pokok dan harganya akan melambung tinggi. Di sini dikatakan secupak gandum. Kalau kita mungkin secupak itu berapa banyak lah? Harganya 1 dinar. 1 dinar maksudnya adalah saudara itu 1 hari upah orang kerja. Bayangin kalau nanti beras kita 1 liter, harganya 1 hari orang kerja. Misalnya orang kerja 120.000. Bayangin Bapak Ibu, kita bisa melihat ini sungguh-sungguh akan terjadi. Belum di sisi yang lain akan ada gempa bumi, kelaparan, sampar. Dan ayat ini berkata jangan rusakkan minyak dan anggur. Tapi yang saya mau katakan bahwa harga-harga makanan pokok akan melambung tinggi. Ketika anak domba membuka meter yang keempat, dia melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar, dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Kita lihat tadi sudah ada damai sejahtera hilang. Di meterai keempat ini kita melihat ada kuda putih hijau dan yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan yang terjadi adalah dia diberi kuasa seperempat bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dengan sampar, dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ketika anak domba membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Di tengah-tengah situasi yang terjadi kita lihat, dan ini gelombangnya makin besar. Ada pembunuhan orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Jadi COVID ini hanya pemanasan, bukan kita lari, bersembunyi, ketakutan, tapi justru kita harus bangkit, menyiapkan iman kita, menyiapkan hidup kita. Karenanya penting kita membangun pengenalan akan Allah, karena Alkitab sudah menubuatkan kamu akan diserahkan untuk disiksa, dibunuh, dianiaya, dan orang yang membunuh kamu akan berkata dia beribadah kepada Allah. Dan sudah kita melihat ada pembunuhan atas sahid, atas orang-orang percaya disebut sahid-sahid Tuhan. Dan kita melihat ada hadiah khusus tentunya. Kita lihat ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya, dan raja-raja di bumi, pembesar-pembesar, serta perwira-perwira dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa dan semua budak, serta orang merdeka, bersembunyi ke dalam goa-goa dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan berkata kepada batu-batu karang itu, runtuhlah, menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan. Bapak Ibu lihat, perhatikan betul-betul. Karena itu saya mau katakan bahwa mengenal Allah merupakan prioritas utama dalam kehidupan kita. Alkitab sudah menubuatkan bahwa apa yang terjadi hari ini hanya pemanasan, hanya persiapan, menyadarkan gereja, menyadarkan kita semua untuk siap menghadapi 7 meterai yang akan dibuka di depan kita. Dunia akan merana, dunia akan menderita. Orang-orang percaya harus menyiapkan dirinya. Pengenalan akan Allah akan menolong kita untuk tetap kuat dan bertindak. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.